Sidang perkara nomor 45 PIB 2024 PN Metro Pengadilan Negeri Metro Lampung dengan terdakwa saudara Ayam dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah pembacaan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Silakan penasihat hukum terdakwa. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenankan kami selaku kuasa hukum terdakwa Ayam menyampaikan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum. Yang Mulia Majelis Hakim, penuntut umum, serta hadirin sidang yang kami hormati. Dengan ini kami mengajukan eksepsi sebagai berikut. Pertama, surat dakwaan tidak cermat dan prematur. Penuntut umum mendasarkan dakwaan pada asumsi bahwa pembunuhan dilakukan dengan motif iri dan ekonomi. Namun seluruh uraian dalam dakwaan tidak menggambarkan detail hubungan sebab akibat yang menggiring terdakwa pada niat membunuh. Dakwaan hanya menyimpulkan tanpa menunjukkan kapan tepatnya niat timbul, apakah ada perselisihan, dan bagaimana intensi pembunuhan terbentuk. Ketidakjelasan ini menyebabkan dakwaan kabur. Kedua, unsur perencanaan tidak terpenuhi. Penuntut umum menyatakan terdakwa menyimpan pisau di jok motor dan terinspirasi dari film. Namun pisau lipat adalah barang umum yang sering dibawa untuk keperluan pribadi, sering digunakan terdakwa untuk memperbaiki motor dan membuka paket. Tidak ada bukti terdakwa merencanakan pembunuhan sebelum pertemuan di kos korban. Kegiatan menonton film tidak dapat dijadikan bukti perencanaan, sehingga unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi. Ketiga, dakwaan tidak menggambarkan adanya saksi penentu. Dakwaan tidak mencantumkan saksi kunci yang melihat langsung kejadian. Dakwaan hanya bertumpu pada rekaman CCTV tanpa suara dan interpretasi penyidik. Hal ini melemahkan konstruksi kronologis. Kemudian yang keempat, keberatan atas penggabungan dakwaan. Penuntut umum menggabungkan tindak pembunuhan dengan pencurian. Namun dakwaan tidak menunjukkan apakah ada niat awal melakukan pencurian atau pencurian dilakukan dalam panik setelah kejadian. Penggabungan ini menyebabkan rangkaian fakta tidak sistematis. Atas dasar ini, kami meminta Majelis Hakim menyatakan dakwaan batal demi hukum, atau setidaknya dakwaan tidak dapat diterima, serta memerintahkan penuntut umum menyusun ulang dakwaan. Demikian eksepsi kami. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih atas apa yang telah disampaikan dari penasihat hukum terdakwa. Untuk menilai dan bermusyawarah, Majelis Hakim memutuskan untuk men-scrolling sidang dalam waktu 2 jam. Kita hari ini akan memasuki agenda pembacaan pledoi dari kuasa hukum terdakwa. Untuk kuasa hukum terdakwa, dipersilakan untuk pembacaan. Yang Mulia, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, kami menegaskan bahwa perkara ini bukan pembunuhan berencana dengan alasan, pertama, hubungan baik, tidak ada niat membunuh. Semua saksi menyatakan korban dan terdakwa akrab, tidak ada konflik di antara mereka. Kedua, pisau tidak menunjukkan perencanaan. Pisau lipat adalah barang umum, tidak dibeli khusus, tidak ada bukti persiapannya Yang Mulia. Yang ketiga, peristiwa terjadi spontan. Percakapan biasa berubah memanas, terdakwa panik dan kehilangan kontrol. Keempat, tindakan setelah kejadian akibat panik. Membungkus jasad, menyemprot pewangi adalah tanda ketakutan dan syok, bukan merupakan perencanaan. Kelima, terdakwa menyesal dan kooperatif Yang Mulia. Kami memohon Majelis Hakim untuk pertama, tidak menerapkan pasal pembunuhan berencana. Kedua, mengalihkan pada pasal yang lebih tepat, penganiayaan yang mengakibatkan mati, atau setidaknya memberikan keringanan hukuman. Demikian pledoi dari kami Yang Mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum terdakwa. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara nomor 45 PID dana biasa 2024 Pengadilan Negeri Metro dengan terdakwa saudara yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang hari ini majelis akan membacakan putusan terhadap terdakwa yang
mengadili. Yang pertama, menyatakan terdakwa A yang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilang nyawa, sebagaimana dalam dakwaan primer. Dan yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dakwaan penjara selama 5 tahun. Yang ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Yang kelima, menetapkan barang bukti yang nomor satu buah laptop MacBook, nomor 2 satu buah ponsel, dan nomor 3 adalah satu buah dompet untuk dikembalikan kepada keluarga korban. Dan yang keenam, membebankan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.500 kepada terdakwa atau kuasa hukumnya. Apakah menerima putusan ini atau akan mengajukan upaya hukum? Yang mulia, setelah kami berdiskusi singkat dengan terdakwa, kami menerima putusan.